Banjir bandang dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera urung ditetapkan jadi bencana nasional. Masifnya dampak kemudian memunculkan pertanyaan, apakah murni akibat cuaca ekstrim atau dampak dari serampangan pengelolaan ekologis? Astagfirullah ya Allah, tolong bantu kami Tuhan. Terbaru ada 3,2 juta jiwa terdampak bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi Pulau Sumatera. Data sementara mencatat 631 jiwa meninggal dunia. Jumlah ini diprediksi bakal terus bertambah mengingat hampir 400 orang lebih masih dilaporkan hilang. Akses darat di beberapa kabupaten masih terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan. Kondisi juga berdampak bantuan logistik belum sepenuhnya tersalurkan bagi para pengungsi. Berlanjut, krisis akan kebutuhan mendasar. Pangan, bahan makanan menipis, bahkan sudah habis. Kondisi ini pun terjadi di kawasan terdampak banjir di Sumatera Utara. Kabupaten Tapanuli Tengah salah satunya. Berdalih untuk bertahan hidup, sejumlah warga pun mulai menjarah. Pangan dan sandang di minimarket, serta toko-toko jadi sasaran. Situasi bencana yang melumpuhkan Sumatera seketika menuai respon dari warga, termasuk warga Sumatera yang mengadu nasib di Jakarta. Dan hasil dari Sumatera, Mas Nikel, itu kan masih untuk pusat kan? Dinikmati rame-rame kan? Terus kenapa nggak darurat nasional? Kenapa nggak bencana nasional? Adil nggak sih? Cuma itu doang. Dan mau pulang juga nggak bisa. Siliang, Lembah Anai putus. Malalak putus. Terus kita mau lewat mana? Tolonglah pemerintah ya, lebih pedulilah. Karena kita tuh Sumatera masih bagian Indonesia. Sebenarnya tuh kayak faktor hutan gundul kali ya. Jadi longsor begitu cepat banget gitu. Sampai 3 provinsi kan. Sumbar, Sumut, sama Aceh kan gitu. Ada Bang. Karena sudah terlihat bahwa banjir itu videonya beredar, banjir itu adanya potongan-potongan kayu Bang, seperti penebangan hutan seperti itu. Kendati demikian, status siaga atas bencana yang menimpa 3 provinsi di ujung Pulau Sumatera ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Mungkin skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa. Tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi, kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Gitu. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihatlah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Melalui berbagai pertimbangan, Kepala BNPB menegaskan situasi bencana di Sumatera saat ini belum mencapai ambang batas penetapan status bencana nasional. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyebut apa yang terjadi di Sumatera adalah sebuah bencana ekologis. Bukan lagi disebabkan curah hujan tinggi atau siklon tropis senyar, melainkan adanya upaya masif merubah lanskap ekologi wilayah Sumatera. Di tanggal yang sama, ada 3 provinsi yang mengalami bencana ekologis. Terus kita menganggap ini tidak bencana nasional kah begitu? Mungkin secara angka tidak banyak kalau dibandingkan misalnya dengan bencana Palu atau NTB atau siklon yang ada di NTT. Tapi 1 nyawa kan berarti. Data menyebut sekitar 1,15 juta hektar hutan di Sumbar hilang dan beralih fungsi menjadi lahan sawit akibat terbitnya hak guna usaha. Masyarakat sudah bisa melihat sendiri bagaimana di tepian pantai sekarang sudah ada kayu yang sangat banyak. Itu yang tidak bisa dibilang tidak bahwa itu adalah merupakan hasil penebangan karena tebangannya bersih dan hasil censal. 34.000 hektar hutan yang hilang ini merupakan hutan yang menopang Kota Padang. Jadi Kota Padang itu jaraknya dari
perbukitan Bukit Barisan sampai ke pantai itu hanya sekitaran 20 sampai 40 km. Senin pagi, Presiden meninjau langsung 3 provinsi terdampak bencana. Pelan-pelan kita kembalikan ke normal semua. Kita inventarisir semua kerusakan. Nanti kita atur bagaimana rehabilitasi kembali supaya rakyat bisa hidup normal lagi. Ya. Untuk wilayah masih di sini, solusi ke depannya seperti apa Pak? Yang masih terisolir, wilayah yang masih terisolir seperti apa Pak solusinya? Masih ada ya. Isolasi kita terpaksa lewat udara. Ya, tapi bisa ditembus semua pakai udara bisa. Bencana ini seolah menjadi cermin paling jujur tentang hubungan manusia dengan alam. Bencana yang merenggut nyawa dan merusak kehidupan para korban bukanlah peristiwa tunggal, melainkan hasil dari pola eksploitasi yang dibiarkan berlangsung selama puluhan tahun. Para perusak hutan baik yang berlindung di balik legalitas izin maupun yang beroperasi secara ilegal telah mengambil keuntungan dari sumber daya alam tanpa memikirkan konsekuensi ekologis dan sosial jangka panjang. Adrian Ditya, Agung Maulana melaporkan.